Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar kalian saat ini? Ibu yakin kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak ibu, pada saat ini kita akan belajar PPKN. Dengan materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara sebagai materi pembelajaran kita pada hari ini bertujuan supaya peserta didik ibu memahami dan menjelaskan proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dengan benar. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua supaya peserta didik ibu dapat memahami dan menerapkan nilai semangat dan komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dengan benar. Nah, yang ketiga, tujuan pembelajaran kita pada hari ini supaya peserta didik dapat menuliskan visi atau kondisi berbangsa dan bernegara. Sedangkan yang keempat, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menganalisis dan menyajikan hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dengan penuh tanggung jawab. Nah, anak-anak ibu sekalian, perhatikan slide di samping. Di sini ada gambar proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pada gambar ini anak-anak ibu semuanya, coba kalian perhatikan, ini adalah gambar BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, anggota BPUPKI tersebut sedang melakukan rapat untuk melakukan perumusan dasar negara Indonesia. Nah, melalui gambar tersebut bahwa keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membawa sejarah baru dalam kehidupan bangsa Indonesia yang dijajah Belanda ratusan tahun lamanya. Hal ini disebabkan bersamaan dengan masuknya tentara Jepang tahun 1942 di Nusantara. Maka berakhir pula suatu sistem penjajahan bangsa Eropa dan kemudian digantikan dengan penjajahan baru yang secara khusus diharapkan dapat membantu mereka yang terlibat perang. Menjelang akhir tahun 1944, bala tentara Jepang secara terus-menerus menderita kekalahan perang dari sekutu. Hal ini kemudian membawa perubahan baru bagi pemerintahan Jepang di Tokyo dengan janji kemerdekaan yang diumumkan oleh Perdana Menteri Kaiso tanggal 7 September 1944 dalam sidang istimewa Parlemen Jepang ke-85. Nah, anak-anak ibu, janji tersebut kemudian diumumkan oleh Jenderal Kumakichi Haroda tanggal 1 Maret 1945 yang merencanakan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, gambar tersebutlah itulah yang tadi ibu katakan BPUPKI sedang melakukan rapat. Nah, anak-anak ibu, sebagai realisasi janji tersebut pada tanggal 29 April 1945, Kepala Pemerintah Jepang untuk Jawa atau Gun Seikan membentuk BPUPKI dengan anggota sebanyak 60 orang yang merupakan wakil atau mencerminkan suku atau golongan yang tersebar di wilayah Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat, sedangkan wakil ketua RP Suroso. Dan pejabat yang mewakili pemerintah Jepang adalah Tuan Hibangase. Nah, anak-anak ibu, dalam melaksanakan tugasnya dibentuk beberapa panitia kecil, antara lain Panitia 9 dan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Inilah langkah awal dalam sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Secara ringkas, proses perumusan tersebut adalah sebagai berikut. Anak-anak ibu semuanya, perhatikan gambar di samping. Nah, ini adalah gambar Mr. Muhammad Yamin. Mr. Muhammad Yamin ini pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 menyampaikan rumus asas dan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua,
peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan kelima, kesejahteraan rakyat. Setelah menyampaikan pidatonya, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan usul tertulis naskah rancangan Undang-Undang Dasar. Di dalam pembukaan rancangan UUD itu tercantum rumusan 5 asas dasar negara yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak ibu, selanjutnya yang kedua adalah gambar Mr. Supomo. Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 antara lain dalam pidatonya menyampaikan usulan 5 dasar negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, paham negara kesatuan. Yang kedua, perhubungan negara dan agama. Yang ketiga, sistem badan permusyawaratan. Yang keempat, sosialisasi negara. Dan yang kelima, hubungan antar bangsa. Selanjutnya, usulan ketiga yaitu dari Insinyur Soekarno. Nah, perhatikan, ini adalah gambar Insinyur Soekarno, anak-anak ibu semuanya. Insinyur Soekarno dalam sidang BPU PKI pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan rumusan dasar negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, anak-anak ibu, perhatikan gambar di samping ya. Ini adalah gambar panitia 9 BPU PKI. Kenapa dikatakan panitia 9? Karena dalam panitia tersebut terdiri dari 9 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia kecil pada sidang BPU PKI tanggal 22 Juni memberi usulan rumus dasar negara. Berikut usulan rumusan dasar negara dari BPU PKI. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak ibu, rumusan Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI memberi rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak ibu semuanya, terjadi perubahan antara rumusan dasar negara ketika Piagam Jakarta dan pada saat rumusan Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945. Kenapa terjadi perubahan terutama pada sila pertama? Yaitu karena rakyat Indonesia bukan terdiri dari agama Muslim saja, tetapi terdiri dari beberapa agama dan beberapa suku. Maka sila pertama dalam Piagam Jakarta dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, seperti yang tercantum dalam rumusan Pancasila yang ditetapkan dalam sidang PPKI. Nah, rumusan Pancasila dalam sidang PPKI tersebut itulah yang menjadi dasar negara kita hingga pada saat ini. Nah, anak-anak ibu semuanya, rumusan inilah yang kemudian dijadikan dasar negara hingga sekarang, bahkan hingga akhir perjalanan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bertekad bahwa Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dirubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR hasil pemilu. Jika merubah dasar negara Pancasila sama dengan membubarkan negara hasil proklamasi. Adapun istilah Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia bukanlah hal yang baru. Namun istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit abad ke-14, yaitu terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular.
Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sangsakerta yang berarti panca berarti 5 dan sila berarti dasar, sendi atau alas. Juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 yaitu tidak melakukan kekerasan, tidak mencuri, tidak berjiwa dengki dan tidak berbohong. Nah, pengamalan Pancasila tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak ibu semuanya, saat ini setelah kalian mendengar, peserta didik ibu mendengar materi pembelajaran yang tadi ibu sampaikan kepada peserta didik ibu semuanya, ibu akan memberikan tugas. Diperhatikan di dalam slide ini ada 4 tugas yang harus peserta didik ibu kerjakan. Setelah itu minggu depan tugasnya bisa dikumpulkan. Sampai di sini dulu pembelajaran hari ini, cukup sekian. Ibu harapkan semua peserta didik ibu menjaga kesehatan dan ingat protokol kesehatan untuk dipatuhi untuk menjaga kesehatan kita bersama. Sampai berjumpa di video ibu selanjutnya. Terima kasih.